Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudy Asriani, NPM 102210055 akan menjelaskan bab per bab metodologi penelitian yang saya lakukan. Untuk pertama, yang akan dibahas adalah tentang judul penelitian. Untuk judul metodologi penelitian yang saya ambil adalah analisis penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan pada organisasi non-laba, studi kasus pada Yayasan Universitas Nusantara. Diambilnya judul tersebut ialah untuk mengetahui apakah laporan keuangan pada entitas non-laba sudah sesuai dengan ISAK 35 atau belum. Jika belum, maka apa saja laporan keuangan yang disajikan oleh entitas non-laba tersebut. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah bab 1 tentang latar belakang. Latar belakang yayasan selaku entitas organisasi non-laba dalam pelaporan keuangannya mengacu pada ISAK 35 terkait penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba atau non-profit. ISAK 35 telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI yang berisikan penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba pada 11 April 2019 dan berlaku efektif untuk periode tahun buku mulai 1 Januari 2020, sehingga pendoman entitas berorientasi non-laba dalam menyajikan laporan keuangan sekarang berpendoman pada ISAK 35. Namun, munculnya peraturan ini masih sulit diterapkan oleh organisasi non-laba karena banyak organisasi non-laba yang tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi sehingga sulit dalam melakukan penerapannya. Pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu entitas non-laba atau non-profit yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah Yayasan Pendidikan Universitas Islam Nusantara yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 530, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Yayasan Pendidikan Universitas Nusantara merupakan salah satu entitas yang berorientasi non-laba yang dimana informasi yang dihasilkan yaitu untuk kepentingan manajemen yayasan, para tenaga pendidik, mahasiswa, serta masyarakat. Selanjutnya tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tadi, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Bagaimana penerapan ISAK 35 pada organisasi non-laba Yayasan Universitas Islam Nusantara. Dan yang kedua, bagaimana proses pencatatan akuntansi pada organisasi non-laba Yayasan Universitas Islam Nusantara. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sebelumnya telah dijelaskan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penerapan ISAK 35 pada organisasi non-laba Yayasan Universitas Islam Nusantara. Yang kedua, untuk mengetahui proses pencatatan akuntansi pada organisasi non-laba Yayasan Universitas Islam Nusantara. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi dua, yaitu yang satu manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah, menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan. Yang kedua, bagi Yayasan Universitas Islam Nusantara diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kesesuaian pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua adalah manfaat teoritis. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat melakukan kajian pada bidang yang sama, serta hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Yang selanjutnya kita bahas adalah tentang bab 2, kajian pustaka, yang berisikan kajian-kajian teori dari variabel di judul penelitian kita. Dan untuk pembahasan dalam bab 2 ini ialah sebagai berikut. Dalam bab 2 ini kita akan menjelaskan tentang akuntansi, laporan keuangan, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, penggunaan laporan keuangan, unsur-unsur laporan keuangan,
penyajian laporan keuangan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap, laporan keuangan organisasi non-laba menurut ISAK 35, lalu organisasi non-laba dan yayasan sebagai bentuk organisasi non-laba. Selanjutnya tentang penelitian terdahulu. Ada 5 referensi untuk penelitian terdahulu, namun yang akan kita sebutkan cukup satu saja ya. Penelitian terdahulu yaitu dari Nurlaitul Hasanah tahun 2020 dengan judul penelitian Analisis Penerapan ISAK 35 pada Yayasan Panti Asuhan Jombang, Jember. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, dan data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Panti Asuhan Darus Shiban hanya melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran dan belum menerapkan standar akuntansi ISAK 35 dalam pelaporan keuangannya. Selanjutnya, dan yang terakhir yang kita bahas di bab 2 adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian pustaka. Dan berikut adalah kerangka pemikirannya, seperti ini. Lalu untuk bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Muson 2017, penelitian deskriptif atau descriptive research merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memecahkan suatu masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tersebut. Yang selanjutnya dibahas adalah tentang objek penelitian dan teknik pengumpulan data. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Universitas Islam Nusantara atau dikenal dengan sebutan UNINUS, merupakan salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua dan bersejarah di Jawa Barat yang berlokasikan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 530 Kota Bandung. Teknik pengumpulan data ini ialah yang pertama adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang terakhir kita bahas di bab 3 ini ialah metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang relevan berdasarkan pokok masalah yang diteliti. Dari perbandingan tersebut kemudian dianalisis dan lalu disimpulkan. Nah, teman-teman, kita udah berada di akhir video. Yang tadi dijelaskan dari bab 1 sampai bab 3 semoga dapat membantu teman-teman dalam melakukan penelitian ilmiah. Saya Maudy Asriani, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.